Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dodizki, NPM G1C200007, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Selin Matir dengan NPM G1C200021. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Manajemen Penjas Olahraga dengan judul Perilaku Kepemimpinan dan Pembuatan Keputusan. Poin pertama yaitu perilaku kepemimpinan. Perilaku kepemimpinan adalah perilaku khusus atau pribadi para pemimpin terkait dengan tugas dan perannya sebagai seorang pemimpin. Perilaku kepemimpinan dipahami sebagai suatu kepribadian atau personality seorang pemimpin yang diwujudkan dalam aktivitas kepemimpinannya yang kaitannya dengan mengelola tugas dan hubungan dan bawahan atau pegawai untuk mencapai tujuan organisasi. Poin kedua yaitu proses kepemimpinan. Kepemimpinan adalah suatu proses yang dilakukan seseorang untuk mengarahkan, membimbing, dan mempengaruhi perilaku serta cara kerja orang lain demi tercapainya tujuan. Selain itu, kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang dalam posisi manajemen untuk membujuk atau memacu bawahannya agar mau bekerja dengan percaya diri. Poin ketiga yaitu sifat-sifat kepemimpinan. Sifat-sifat kepemimpinan dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu kompeten, berwawasan, menginspirasi, mengaktualisasi diri, jujur, dan rendah hati. Kompeten yaitu menunjukkan kompetensi kepemimpinan dalam mengambil keputusan yang tepat. Dan poin kedua itu berwawasan, yaitu dapat menetapkan tujuan secara menyeluruh, memiliki visi yang dapat dikomunikasikan dengan baik dan kemudian dimiliki oleh seluruh anggota organisasi, mempunyai gambaran bagaimana cara untuk meraih keberhasilan dan menetapkan prioritas berdasarkan nilai-nilai inti perusahaan. Yang ketiga, menginspirasi. Menginspirasi yaitu memperlihatkan kepercayaan diri dalam sebuah interaksi, memegang kendali, memiliki daya tahan, senantiasa komunikasi, memberi inspirasi, dan memperdayakan para karyawan untuk terus berprestasi. Dan poin keempat yaitu mengaktualisasi diri, yaitu terus mengembangkan potensi diri dan mencari tantangan baru. Yang terakhir yaitu jujur dan rendah hati. Jujur dan rendah hati yaitu selalu bersikap tulus, rendah hati, dapat diandalkan, dan jujur dalam menjaga kepercayaan. Dan poin keempat yaitu teori perilaku kepemimpinan. Teori berdasarkan perilaku mengatakan pemimpin hebat dibuat, bukan dilahirkan. Teori kepemimpinan ini berfokus pada tindakan seorang pemimpin, bukan pada kualitas mental atau sifat atau karakter bawaan dari orang tersebut. Menurut teori ini, seseorang dapat belajar dan berlatih untuk menjadi pemimpin melalui ajaran, pengalaman, dan pengamatan yang baik. Teori ini menunjukkan bahwa kepemimpinan yang efektif adalah hasil dari 3 keterampilan utama, yaitu keterampilan teknis, manusiawi, dan konseptual. Yang poin kelima yaitu kompetisi guru penjas. Kompetisi guru penjas dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu pedagogi, yang kedua kepribadian, yang ketiga sosial, dan yang keempat profesional. Pedagogi dibagi menjadi 3. Contohnya, menguasai karakteristik peserta didik, 2. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik, ketiga pengembangan kurikulum. Dan ada lagi yang lainnya. Dan poin kedua itu kepribadian, bertindak sesuai dengan norma agama, hukum sosial, dan kebudayaan nasional. Yang kedua, menunjukkan pribadi yang dewasa dan teladan. Yang ketiga, etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, dan rasa bangga menjadi guru. Dan ada lagi yang lainnya contohnya. Poin ketiga itu sosial. Sosial itu dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif. Yang kedua yaitu komunikasi dengan sesama guru, tenaga pendidikan, orang tua, peserta didik, dan masyarakat. Dan poin keempat itu profesional. Contohnya penguasaan materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. Contohnya lagi mengembangkan
persepsian melalui tindakan yang reflektif. Dan ada juga contoh yang lainnya. Dan poin ke-6, pembuatan keputusan. Pembuatan keputusan yaitu perencanaan dan kebijakan mengandung makna yang saling berkaitan, yang secara fungsional dan kontekstual mengandung perbedaan-perbedaan. Pembuatan keputusan ini adalah perumusan pikiran, gagasan, aspirasi, dan kebutuhan yang disusun secara sistematik, rasional, yang dapat dijadikan pegangan atau pedoman bagi organisasi dan para anggotanya dalam melakukan kegiatan-kegiatan. Perencanaan adalah proses pembuatan keputusan yang merupakan pedoman untuk kegiatan perekayasaan masa depan. Yang terakhir, kesimpulan. Kepemimpinan seorang dalam sebuah organisasi sangat besar perannya dalam setiap pengambilan keputusan. Sehingga membuat keputusan dan mengambil tanggung jawab terhadap hasilnya adalah salah satu tugas pemimpin. Pembuatan keputusan ini adalah perumusan pikiran, gagasan, aspirasi, dan kebutuhan yang disusun secara sistematik rasional yang dapat dijadikan pegangan atau pedoman bagi organisasi dan para anggota dalam melakukan kegiatan-kegiatan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.